Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sejarah learning disability atau berkesulitan belajar spesifik. Secara garis besar, sejarah kesulitan belajar spesifik dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase dasar dari tahun 1800 sampai 1930. Fase kedua adalah fase transisi dari tahun 1930 sampai 1960. Yang ketiga adalah fase integrasi dari tahun 1960 sampai 1980. Kemudian yang keempat adalah fase kontemporer. Fase ini terjadi pada tahun 1980 sampai sekarang. Untuk selanjutnya, setiap fase akan kita bahas satu persatu. Fase pertama adalah fase dasar. Fase ini merupakan periode di mana penelitian ilmiah dasar mengenai fungsi-fungsi dan kelainan-kelainan otak dimulai. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya, tetapi berhubungan dengan berkesulitan belajar dijelaskan sebagai berikut. Paul Broca pada tahun 1861 menemukan bahwa orang dewasa yang kehilangan kemampuan berbicara mengalami kerusakan di beberapa area dalam otaknya. Dalam hal ini di area Broca. Area Broca adalah bagian otak manusia yang terletak di wilayah sebelah kiri, tepatnya di gyrus frontalis superior. Area ini berfungsi pada proses berbahasa, kemampuan mengeluarkan ide-ide dengan bahasa yang baik, serta menggunakan kata-kata akurat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Karl Wernicke, seorang dokter Jerman pada tahun 1874, menemukan kerusakan pada otak dan mengakibatkan gangguan dalam memahami ujaran yang disampaikan oleh orang lain. Area Wernicke adalah area pada otak yang berperan penting dalam perkembangan bahasa atau berbicara. Area ini terletak di lobus temporal. Area Wernicke dan Broca sangat berhubungan. Jika area Broca berkaitan dengan produksi kata-kata, maka area Wernicke berkaitan dengan pemahaman dari suatu perkataan. Sir Henry Heath pada tahun 1926 dalam penelitiannya menemukan bahwa para pasien dengan afasia tidak mengalami kelainan pada kemampuan intelektual, walaupun mengalami kerusakan otak menetap dan kehilangan keterampilan berbahasa. James Henselwood pada tahun 1917 mempelajari kondisi buta kata. Buta kata merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menginterpretasikan bahasa yang tertulis atau tercetak, walaupun mereka memiliki penglihatan normal. Yang kedua adalah fase transisi. Fase transisi merupakan periode di mana bermunculan studi-studi klinis tentang masalah-masalah belajar pada anak-anak. Tetapi penelitian tentang otak tidaklah berakhir. Jadi penelitian tentang otak tetap berlanjut pada fase transisi ini. Samuel T. Orton pada tahun 1937 menyatakan bahwa kurangnya dominasi otak sebagai penyebab kelainan berbahasa pada anak-anak. Untuk meningkatkan kemampuan otak, Samuel T. Orton mengembangkan metode pengajaran, yaitu metode Orton, yang kemudian disempurnakan oleh Anne Gillingham menjadi metode Orton-Gillingham.
Grace Farnell pada tahun 1943 mengembangkan sebuah pendekatan remedial terhadap mengajar, membaca, dan mengeja. Hasil pengembangannya disebut metode Farnell. Pada fase transisi ini, beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang dihadapi anak-anak, seperti anak dengan cedera otak, sindrom Strauss, disfungsi minimal otak, dan kesulitan belajar spesifik. Samuel A. Kirk pada tahun 1963 pertama kali mengajukan istilah kesulitan belajar spesifik atau learning disability. Istilah tersebut lebih berfokus pada masalah-masalah pendidikan yang dihadapi oleh anak. Fase yang ketiga adalah fase integrasi. Pada fase ini, pengembangan konsep layanan dan penanganan berkesulitan belajar tumbuh pesat disertai dengan pelatihan bagi guru-guru. Sekolah pertama untuk kesulitan belajar didirikan di Syracuse, New York. Kemudian pada tahun 1964, Asosiasi untuk Anak-anak dengan Kesulitan Belajar atau ACLD dibentuk. Sekarang dikenal sebagai Learning Disability Association of America atau LDA. Organisasi ini memiliki cabang di setiap negara-negara bagian. Pada periode ini terdapat pengembangan dalam beberapa hal, seperti informasi secara profesional yang berasal dari temuan dan kajian ilmiah tentang berkesulitan belajar, ketersediaan program pelatihan untuk guru-guru yang nantinya akan menangani anak berkesulitan belajar di sekolah. Kemudian ada program-program ruang sumber mulai diperkenalkan di beberapa sekolah. Dan alat tes dan bahan ajar baru dikembangkan untuk melayani peningkatan jumlah siswa yang teridentifikasi berkesulitan belajar. Fase yang keempat adalah fase kontemporer. Pada fase ini banyak sekali muncul perubahan arah dan perkembangan konsep serta ide-ide baru dalam layanan dan penanganan anak berkesulitan belajar. Pada tahun 2002, para peneliti di Universitas Yale menggunakan teknologi fMRI untuk menunjukkan bahwa otak anak-anak penderita disleksia bekerja secara berbeda dari otak rekan-rekan mereka saat membaca. Kemudian pada tahun 2013, DSM-5 memperluas definisi istilah gangguan belajar spesifik. Nah, bagaimana dengan kesulitan belajar di Indonesia? Pada awal tahun 1990, banyak ditemukan anak yang mengalami kesulitan membaca oleh klinik pediatrik FKUI sebagai anak disfungsi minimal otak. Kemudian beberapa LPTK selanjutnya membuka kekhususan berkesulitan belajar. Setelah itu, beberapa lembaga pendidikan mulai menangani anak berkesulitan belajar. Sekian pembahasan kita tentang sejarah learning disability. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya tentang learning disability.